Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smart, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Bapak Faisal, kita akan belajar KIKER, Kimia Keren. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Halo sahabat Smart, tujuan pelajaran kita hari ini adalah 1. Mendeskripsikan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan kespontanan reaksi redoks. Sahabat Smart, dalam kehidupan kita, tentu kita sering menggunakan alat yang menggunakan baterai. Nah, alat apa sajakah atau benda apa sajakah yang menggunakan baterai? Ada yang tahu? Silakan. Oke, benar sekali. Dalam kehidupan kita menggunakan HP, handphone, laptop, jam dinding, remote, jam waker. Nah, tentu masih banyak lagi benda-benda yang menggunakan baterai. Baik sahabat. Nah, apakah sahabat sudah tahu bahwa baterai ini adalah salah satu aplikasi atau penerapan sel volta dalam kehidupan? Nah, apakah sahabat mau tahu tentang konsep sel volta pada baterai? Oke, mantap. Kita akan belajar bersama ya. Yang pertama, kita melihat komponen-komponen baterai. Nah, ini adalah ilustrasi dari baterai. Komponen yang pertama di bagian bawah ini adalah anodenya. Kemudian selanjutnya adalah batang karbon yang berada di tengah. Nah, batang karbon ini akan berfungsi sebagai katode. Sedangkan logam senya tadi adalah atau berfungsi sebagai anode. Selanjutnya ada pasta campuran antara MnO2, NH4Cl, serbu karbon, dan H2O. Kemudian bagian selanjutnya adalah penutup atau tutup baja. Selanjutnya ada kertas pembungkus. Nah, pada umumnya untuk baterai biasa, inilah komponen-komponen minimal yang ada di dalam sebuah baterai. Baik sahabat, bisa kan? Oke, mantap. Selanjutnya sahabat, kita akan melihat reaksi yang terjadi pada baterai. Nah, dapat dilihat di sini, sahabat, logam Zn akan berfungsi sebagai anode. Kemudian, batang karbon akan berfungsi sebagai katode. Namun karena katodenya, batang karbon ini adalah elektroda inert atau tidak terlibat dalam reaksi, maka yang terjadi reaksinya adalah campuran antara MnO2 dan NH4Cl
terjadi reaksi pada katodanya. Nah, bagaimana sahabat? Bisa kan? Selanjutnya, reaksi yang terjadi kemudian adalah pada anoda Zn terjadi reaksi oksidasi. Nah, yang terjadi reaksi oksidasi itu adalah Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, selanjutnya pada katoda yang bereaksi tadi adalah 2MnO2 ditambah dengan 2NH4+ tambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 ditambah 2NH3 tambah H2O. Nah, bagaimana sahabat? Sudah bisa reaksi yang terjadi pada anoda dan katodanya? Nah, bagaimana reaksi keseluruhannya? Reaksi totalnya. Nah, untuk mencari reaksi keseluruhannya atau reaksi totalnya, kedua reaksi ini kita jumlahkan. Nah, dapat kita lihat di sini, sahabat. Di anoda ini ada 2 elektron. Sini ada 2 elektron. Kemudian pada katoda juga ada 2 elektron. Nah, di anoda reaksi oksidasinya melepaskan elektron, sedangkan di katodanya menerima elektron. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, kita coret saja ini. Sehingga reaksi keseluruhan yang terjadi, nah, reaksi keseluruhannya atau reaksi totalnya adalah Zn tambah 2MnO2 tambah 2NH4+ menghasilkan Zn2+ tambah Mn2O3 tambah 2NH3 tambah H2O. Bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, mantap. Oke, selanjutnya sahabat, bagaimana cara kerja baterai biasa ini? Mau tahu lebih lanjut? Oke, berikut penjelasannya. Nah, dalam baterai tadi ini yang terjadi pada katoda adalah reaksi oksidasi, di mana logam Zn yang mengalami oksidasi. Kemudian pada katodanya yang bereaksi adalah larutan elektrolitnya, yang tadi adalah MnO2 dan NH4Cl. Nah, pada anoda terjadi pelepasan elektron yang kemudian melewati atau menuju katodanya. Nah, elektron inilah yang akan menggerakkan jam dinding kita kembali. Nah, bagaimana sahabat? Bisa kan? Oke, mantap. Terima kasih. Baik sahabat. Nah, selain baterai biasa tadi, tentu di dalam kehidupan kita masih ada penerapan sel volta yang lain. Ada yang tahu sahabat? Oke, silakan. Ada? Iya, benar sekali. Penerapan selanjutnya adalah baterai alkalin. Masih ada yang lain? Oke, benar sekali. Penerapan selanjutnya yaitu baterai perak oksida. Nah, ini biasa kita gunakan pada jam tangan. Apakah masih ada yang lain? Iya, oke. Contoh selanjutnya adalah aki. Aki ini biasa kita gunakan pada kendaraan, misalnya mobil dan lain-lain. Bagaimana sahabat? Oke, sudah bisa kan tentang penerapan sel volta dalam kehidupan? Nah, oke, mantap. Baik sahabat, di dalam sebuah reaksi, satu atau dua unsur itu bisa bereaksi atau tidak. Nah, bagaimana caranya kita tahu apakah dua unsur itu dapat bereaksi atau tidak?
Ada yang tahu? Ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan deret volta. Deret volta. Apa sih itu deret volta? Bagaimana sahabat? Ada yang sudah tahu? Oke, berikut penjelasannya ya. Oke, deret volta adalah deret yang menyatakan unsur-unsur berdasarkan potensial reduksi standarnya. Lalu, apa tujuannya deret volta ini? Nah, tujuan dari deret volta adalah sebagai acuan apakah suatu unsur itu dapat bereaksi dengan unsur lain atau tidak. Bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana sih deret volta itu? Nah, kita perhatikan pada layar sahabat. Deret volta ini memberikan deret unsur-unsur yang dapat kita gunakan di dalam sel volta. Dimulai dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, seng, besi, nikel, timah, kemudian hidrogen, kemudian ada tembaga, raksa, kemudian ada perak, platina, dan emas. Bagaimana sahabat? Bisa ya? Nah, ini deret voltanya. Nah, baik sahabat, deret volta ini sahabat, kan kita lihat panjang banget nih, ya kan? Nah, ada nggak tipsnya supaya kita bisa paham atau hafal deret volta ini dengan cepat? Nah, ada tips smartnya nih. Caranya adalah dengan membuat jembatan keledai, membuat kalimat merangkai unsur-unsur itu menjadi sebuah kalimat atau beberapa kalimat. Nah, contoh yang Bapak berikan di sini adalah lihat untuk LI. Nah, lihat kalau Bapak camat nanti meninggal, alamana air zaman Fir'aun. Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf. Kerupuk hangus agak pahit, au. Nah, bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, tentu jembatan keledai ini bisa kita buat sesuai dengan selera kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Silahkan sahabat berkreasi membuat kalimatnya sehingga mudah kita menghafal deret volta ini. Oke, bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, mantap. Oke, baik sahabat. Deret volta tadi hanya menampilkan beberapa unsur. Nah, selain itu masih banyak unsur yang lain di dalam deret volta. Berikut ini tampilannya. Oke, bisa ya sahabat? Oke, kita lanjut ya. Nah, sahabat, bagaimana membaca deret volta tadi? Nah, ada yang sudah bisa membaca deret voltanya? Oke, baik sahabat, berikut penjelasannya. Perhatikan ya. Oke, deret volta. Nah, kita lihat unsur H, atom H ini mempunyai potensial sel, potensial reduksi sama dengan 0. Nah, kemudian di sebelah kirinya mempunyai E0 negatif. Kemudian di sebelah kanannya itu mempunyai potensial reduksi positif. Oke, diibaratkan lambang bilangan ini, ibaratkan garis bilangan yang H itu 0, kemudian di sebelah kirinya adalah negatif dan di sebelah kanan adalah positif. Oke, bagaimana sahabat? Sampai di sini bisa ya? Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita lihat
cara membaca deret volta ini, sahabat? Nah, kita lihat dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri, dari emas Au sampai litium. Nah, itu semakin mudah teroksidasi atau semakin reaktif, sehingga atau semakin mudah melepaskan elektron. Oke, bagaimana sahabat? Bisa ya? Jadi dari kanan ke kiri, dari emas sampai litium ini itu semakin mudah teroksidasi atau potensialnya semakin kecil. Oke, bisa ya sahabat? Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana jika kiri ke kanan. Nah, tentu saja kebalikannya. Nah, dari kiri ke kanan, dari litium sampai emas itu semakin mudah tereduksi. Nah, semakin kurang reaktif. Nah, atau semakin sukar untuk melepaskan elektron. Nah, bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, mantap. Oke, sahabat, sekarang kita lihat sifat-sifat umum selanjutnya. Nah, unsur yang sebelah kiri, misalnya Ca ini, itu dapat mereduksi atau dapat mendesak atau dapat mengusir unsur yang berada di sebelah kanan. Nah, misalnya Fe ini. Nah, sehingga misalnya ada Ca tambah FeO, itu akan terjadi reaksi. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi spontan. Oke, bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, selanjutnya sahabat, tips selanjutnya adalah unsur yang sebelah kanan. Nah, contohnya sini adalah Zn. Tidak dapat mereduksi atau tidak dapat mengusir atau tidak dapat mendesak unsur yang sebelah kiri, misalnya Mg. Nah, sehingga jika misalnya reaksinya Zn ditambah MgO, itu tidak terjadi reaksi. Inilah yang disebut dengan reaksi tidak spontan. Oke, bagaimana sahabat? Sampai di sini bisa ya? Oke, mantap. Baik sahabat, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke reaksi pendesakan. Nah, ini adalah contoh umum dari reaksi pendesakan, di mana L adalah logam bebas, ditambah M ini adalah metalnya dalam bentuk ion dalam larutan, itu akan menghasilkan L+. L-nya menjadi ion, ditambah M dalam bebas bentuk padat. Nah, kapan terjadi reaksi spontan? Ada tipsnya? Nah, berikut tips SMAR-nya. Syarat untuk terjadinya reaksi spontan adalah L sebagai logam bebas harus berada di sebelah kiri logam M sebagai ion. Bapak ulangi ya, bahwa syarat terjadinya reaksi spontan L sebagai logam bebas harus berada di sebelah kiri logam M. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya Zn ini sebagai logam bebasnya, L-nya, dan Ag sebagai M plus-nya, maka reaksinya nanti ini akan berlangsung secara spontan. Kenapa? Ya, karena Zn ini berada pada sebelah kiri Ag. Nah, disinilah reaksi pendesakan terjadi atau reaksi spontan terjadi. Bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, mantap. Kita lanjutkan sahabat. Nah, untuk lebih memahami dan lebih mendalami materi yang Bapak sampaikan tadi, nah, kita mencoba latihan berikut. Oke, siap sahabat? Oke, mantap. Kita mulai ya. Oke, diperhatikan sahabat. Diberikan deret volta sebagai berikut.
Nah, direct voltanya nih sudah ada, tidak perlu dicari lagi dulu. Oke, berdasarkan direct volta di atas, logam berikut yang memiliki sifat reduktor paling kuat adalah, nah, diberikan option sampai E. Nah, untuk menjawab soal ini, Bapak berikan nih tips smartnya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah sifat reduktor paling kuat. Nah, itu berarti semakin mudah mengalami oksidasi. Nah, berarti mulai dari potensial reduksi yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah yang paling sebelah kirinya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tinggal menyusun option ini ke dalam direct volta. Nah, kita lihat A, set N. Nah, set N ada dalam direct voltanya. Selanjutnya B, Mn. Oke. C, Ca. Oke. D, Mg. Dan E adalah Ni. Nah, dari direct volta ini dapat kita lihat susunannya. Nah, mulai dari yang paling kecil atau sebelah kiri menuju sebelah kanan yang paling besar. Nah, berdasarkan ini, apa jawabannya sahabat? A, B, C, D, atau E? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Bagaimana sahabat? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya sahabat. Oke, diberikan data. Perhatikan data potensial reduksi standar berikut. Pertama, ada Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag dengan nilai potensial reduksinya plus 0,80 volt. Kemudian yang kedua, set N2 plus tambah 2E menghasilkan set N dengan E0-nya sama dengan minus 0,76 volt. Dan yang ketiga, Cu2 plus tambah 2E menghasilkan Cu dengan E0 dengan nilai E0 sama dengan plus 0,34 volt. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan data tersebut, di antara reaksi berikut yang berlangsung spontan adalah titik-titik. Nah, di sini kita diberikan 3 reaksi. Reaksi 1, 2, dan 3. Nah, di antara 1, 2, 3 ini, yang manakah terjadi reaksi spontan? Bagaimana sahabat? Ada yang bisa? Oke, Bapak kasih tips smartnya nih. Oke, nah tips smartnya adalah susun data tersebut berdasarkan direct volta atau dari E0 kecil ke E0 yang besar. Nah, dari data-data ini, ketiga data ini, yang manakah yang mempunyai E0 yang paling kecil? Oke, yang mana sahabat? Yang paling kecil dulu sahabat? Oke, benar sekali. Yang paling kecil adalah E0 dari set N. Nah, kita pisahkan set N-nya dulu di sini ya sahabat. Setelah set N, yang mana lagi? Oke, yang mana sahabat? Oke, benar sekali. Selanjutnya adalah Cu dengan E0 plus 0,34 volt. Nah, tentu yang terakhir adalah Ag dengan nilai E0-nya plus 0,80 volt. Nah, bagaimana sahabat? Bisa mengurutkan? Bisa ya? Oke, mantap. Nah, selanjutnya sahabat, untuk mengerjakan soal ini, karena yang diminta tadi adalah reaksi spontan, maka kita kembali melihat reaksi umum, reaksi pendesakan. Nah, kita harus ingat bahwa L sebagai logam bebas ini
harus berada di sebelah kiri dari logam dalam bentuk ion. Nah, kita lihat sahabat, reaksi pertama yang kita perhatikan cukup sampai di sini sahabat. Oke, kita lihat set N. Nah, set N ini harus berada di sebelah kiri dari Ag dalam deret volta. Nah, kita lihat susunan tadi yang sudah kita lihat. Nah, ternyata di sini set N berada di sebelah kiri dari Ag. Oke, jadi apa kesimpulannya sahabat? Nah, benar sekali. Reaksi berlangsung spontan. Oke, bagaimana sahabat? Bisa ya? Oke, mantap. Oke, kita lihat reaksi kedua. Cu tambah 2Ag+. Nah, syaratnya tadi Cu ini harus berada di sebelah kiri Ag. Sekarang kita lihat susunannya. Cu ini dan Ag. Nah, ternyata Cu berada di sebelah kiri Ag. Oke, jadi apa kesimpulannya sahabat? Oke, benar sekali. Reaksi dapat berlangsung spontan. Bagaimana dengan reaksi ketiga? Mau coba? Oke, silahkan dicoba sahabat. Spontan apa tidak? Oke, kita lihat ya. Kita lihat Cu sebagai logam bebas harus berada di sebelah kiri set N. Nah, kita lihat Cu dan set N. Ternyata Cu ini berada di sebelah kanan set N. Nah, jadi apa kesimpulannya sahabat? Iya, benar sekali. Reaksi ini tidak berlangsung spontan. Oke, bagaimana sahabat? Bisa kan? Oke, mantap. Oke sahabat, untuk lebih memahami materi ini, kita tambahkan lagi soalnya ya. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Nah, diketahui data Cu2 tambah 2E menghasilkan Cu. Kemudian data kedua adalah Pb2 tambah 2E menghasilkan Pb dengan potensialnya minus 0,13 volt. Dan yang ketiga Mg2 tambah 2E menghasilkan Mg dengan potensial selnya minus 2,34 volt. Nah, pertanyaan sahabat, dari data tersebut memberikan informasi bahwa akan berlangsung reaksi. Nah, pertanyaannya sama dengan data yang manakah dari reaksi 1, 2, 3, 4 itu dapat berlangsung reaksi spontan. Nah, bagaimana tipsnya tadi sahabat? Oke, tips smartnya susun berdasarkan deret volta. Ya, NO-nya ini disusun berdasarkan deret volta dari yang terkecil ke yang besar. Oke, benar sekali. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Yang paling kecil adalah Mg dengan nilai minus 2,34 volt. Selanjutnya sahabat, Cu apa Pb? Iya, benar sekali. Selanjutnya adalah Pb. Nah, dan yang terakhir adalah Cu. Nah, baik sahabat. Nah, kita lihat yang pertama, reaksi pertama nih. Cu dan Cu tambah Mg2+. Nah, ingat kembali reaksi pendesakannya, reaksi secara umumnya. Cu harus berada di sebelah kiri dari Mg. Nah, Cu harus berada di sebelah kiri Mg. Ternyata di sini soal ini berada di sebelah kanan. Jadi, kesimpulannya sahabat, reaksi 1. Oke, benar sekali. Tidak terjadi reaksi spontan. Yang kedua, kita lihat Pb tambah Cu2+. Apakah terjadi reaksi spontan?
Iya, terjadi. Kenapa? Ya, PB-nya ini berada di sebelah kiri dari CU ini. Oke, gitu ya. Mantap. Nah, sekarang reaksi ketiga nih. Ayo dicoba. PB tambah Mg2 plus. Apakah terjadi reaksi spontan atau tidak? Oke, silakan. Iya, benar sekali. Tidak terjadi reaksi spontan karena PB-nya berada di sebelah kanan dari Mg. Oke, mantap. Sudah bisa ya? Oke, yang terakhir sahabat. Kita lihat yang terakhir. Reaksi keempat. Mg tambah Cu2 plus. Apakah terjadi reaksi spontan? Oke, kita lihat pada susunannya. Mg berada di sebelah kiri dari Cu. Oke, bagaimana sahabat? Benar ya? Mg berada di sebelah kiri dari Cu. Jadi kesimpulannya, reaksi keempat berlangsung secara spontan. Oke, mantap. Oke. Baik sahabat, untuk lebih memahami lagi, Papa masih menyediakan soal keempat. Masih bisa ya? Tambah mudah kan? Oke, kita masuk ke soal keempat. Diketahui potensial sel standar untuk sel berikut. Nah, di sini diberikan 3 reaksi. Yang pertama, Cu2 plus tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn2 plus dengan potensial sel plus 1,10 volt. Kemudian yang kedua, Pb2 plus tambah Zn menghasilkan Pb tambah Zn2 plus dengan potensial sel plus 0,63 volt. Dan yang ketiga, Cu2 plus tambah Pb menghasilkan Cu tambah Pb2 plus, di mana potensial selnya plus 0,47 volt. Nah, pertanyaannya, berdasarkan harga potensial sel di atas, dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam di atas sebagai reduktor dengan urutan yang menurun adalah. Nah, diberikan pilihannya ada 5 nih sahabat. Kira-kira yang mana nih? A, ada yang pilih A? B? C? A. Oke, kita lihat dulu sahabat tips SMART-nya berikut ini. Nah, tips SMART-nya adalah yang ditanyakan di sana adalah reduktor dengan urutan yang menurun. Artinya E0-nya potensialnya semakin besar. Nah, kita lihat di sini sahabat. Dalam deret voltanya kita susun nanti ya sahabat, dalam deret voltanya. Nah, logam yang ada di dalam data ini adalah Zn, kemudian ada Cu, dan ada Pb. Nah, kita tinggal menyusunnya di dalam deret volta. Nah, kita lihat pertama adalah Zn. Nah, kita tandai dah. Kemudian selanjutnya ada Cu, berada di sebelah kanannya Zn. Kemudian Pb, nah berada di antara Zn dan Cu. Nah, tipsnya tadi adalah disusun berdasarkan potensial semakin besar. Nah, di dalam deret volta ini semakin ke kanan, nilai potensial selnya itu semakin besar. Jadi, jawaban yang benar adalah apa sahabat? Oke, benar sekali. Jawaban yang benar adalah B. Oke, sesuai dengan data kita tadi. Oke, bisa ya sahabat? Oke. Nah, soal terakhir nih sahabat. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar. Nah, diberikan data di sini sebanyak
4 sahabat. Nah, ini 1, 2. Nah, yang ketiga dan yang keempat. Nah, pertanyaannya sahabat, reaksi yang berlangsung spontan adalah, nah, yang mana nih sahabat? Pilihannya 1, 2, 3, dan 4. Yang mana sahabat? Oke, kita lihat dulu sahabat ya, tips SMART-nya berikut ini. Nah, tips SMART-nya, tetap kita menggunakan susun berdasarkan deret voltanya dari potensial reduksi yang terkecil ke yang besar. Nah, silakan lihat sahabat, dari data 1 sampai 4, yang mana yang paling kecil? Oke, yang mana sahabat? Iya, benar sekali, yang terkecil adalah set N. Oke, selanjutnya apa sahabat? Oke, benar sekali. Yang kedua adalah PB dengan nilai minus 0,13. Selanjutnya sahabat, apa? Iya, AG. Betul sekali. Makin pintar. Nah, tentu yang terakhir adalah PT. Nah, dengan nilai plus 1,18 volt. Oke, bagaimana sahabat? Bisa ya menyusunnya? Oke, mantap sahabat. Selanjutnya kita lihat reaksi pertama pertanyaannya. Nah, sekarang di reaksi satu ini logamnya dalam bentuk ion Ag+ ditukar tempat dengan Zn sebagai L tadi. Nah, jadi kita kembali tadi mengingat Zn harus berada di sebelah kiri dari Ag. Nah, Zn harus berada sebelah kiri Ag. Oke, bagaimana sahabat? Sebelah kiri ya? Oke, jadi reaksi ini dapat berlangsung secara spontan. Oke, yang kedua sahabat, Zn2+ tambah Pb menghasilkan Zn tambah Pb2+. Apakah berlangsung spontan atau tidak spontan? Oke, kita lihat sahabat, Pb ini harus berada di sebelah kiri dari Zn. Oke, Pb ini harus berada di sebelah kiri Zn. Nah, Zn ini. Nah, ternyata di dalam deret voltanya Pb berada di sebelah kanan. Apa kesimpulannya sahabat? Iya, benar sekali. Tidak terjadi reaksi spontan. Nah, reaksi ketiga. Reaksi ketiga, kita lihat Pb sebagai logam bebasnya dan PT2+ sebagai logam dalam bentuk ion. Pb ini harus berada di sebelah kiri dari PT. Pb dan PT-nya. Nah, ternyata Pb berada di sebelah kiri. Nah, jadi apa kesimpulannya sahabat? Oke, benar sekali. Reaksi ini dapat berlangsung secara spontan. Nah, yang terakhir nih sahabat, reaksi 4, 2Ag+ tambah PT menghasilkan 2Ag tambah PT2+. Apakah terjadi reaksi spontan? Oke, silahkan sahabat. Oke, ada yang punya jawaban? Apa? Iya, benar sekali. Tidak terjadi reaksi spontan karena PT ini, PT-nya berada di sebelah kanan dari Ag. Nih, oke. Bisa ya sahabat? Oke, mudah-mudahan dari penjelasan ini sahabat lebih memahami tentang sel volta dan deret volta berikut dengan penerapan di dalam kehidupan. Nah, baik sahabat. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang deret volta ini dan penerapannya dalam kehidupan, silakan sahabat
scan dari QR code berikut ini. Oke, silakan sahabat scan. Oke. Bagaimana sahabat? Sudah ya? Oke, terima kasih sudah melakukan scan QR code tersebut. Silakan dipelajari sahabat supaya lebih menambah wawasan dan pemahaman tentang materi yang Bapak jelaskan tadi. Oke, baik sahabat, demikian pelajaran hari ini tentang penerapan sel volta dalam kehidupan dan reaksi kespontanan, reaksi redoks. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Oke, sampai jumpa di materi Kiker selanjutnya. Kimia keren. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas.